Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Ramadan dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum tahun angkatan 2023 Universitas Sriwijaya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai bahasa gaul atau bahasa slang. Kamus Besar KBBI mendefinisikan bahasa gaul sebagai dialek bahasa Indonesia non-formal yang digunakan oleh komunitas tertentu untuk pergaulan. Kosakata bahasa ini berasal dari berbagai sumber seperti dialek Indonesia Jakarta, bahasa prokem, bahasa daerah, dan bahasa asing. Bahasa gaul adalah bentuk bahasa informal yang sering digunakan oleh kelompok anak muda dalam situasi yang lebih kasual. Bahasa ini mencakup penggunaan kata-kata baru, singkatan, atau istilah-istilah yang mungkin tidak ditemukan dalam bahasa resmi atau formal. Bahasa gaul bersifat dinamis dan terus berkembang seiring berjalan waktu, mencerminkan tren, budaya populer, dan perkembangan sosial. Penggunaan bahasa baru dapat memperkuat rasa identitas dan keanggotaan dalam kelompok tertentu. Jadi, bahasa gaul digunakan anak muda atau kelompok tertentu untuk mengungkapkan diri dengan cara yang lebih kreatif, santai, dan asik. Nah, berikut adalah contoh-contoh dari bahasa gaul. Yang pertama itu ada anjay. Anjay. Kata anjay muncul sebagai ungkapan yang berasal dari umpatan kata anjing. Umpatan menggunakan kata-kata tersebut dinilai terlalu kasar sehingga sejumlah anak muda menggantinya dengan nama anjay. Dan karena bahasa gaul ini terus berkembang, jadi kata anjay itu sekarang lebih bervariasi lagi. Ada anjay, anjir, bejir, anjerit, dan masih banyak lagi. Yang kedua itu ada nolep. Aku bilang kau wibu nolep. Nolep ini sebenarnya merupakan sebuah singkatan yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu no life, yang berarti tidak punya kehidupan. Istilah ini menunjukkan bahwa seseorang yang tidak peduli atau acuh terhadap lingkungan sekitarnya. Yang ketiga itu ada gabut. Arti gabut adalah seorang yang menerima gaji namun tidak melakukan pekerjaannya. Selain diartikan sebagai seseorang yang makan gaji buta, istilah gabut juga kerap dipahami mewakili perilaku seseorang yang tidak melakukan aktivitas apapun. Selanjutnya itu ada cogil. This is Cogil. Cogil ini merupakan akronim dari cowok gila, begitupun cegil, cewek gila, yang artinya istilah tersebut merujuk pada sikap yang cenderung negatif. Istilah cogil dan cegil ini mengarah kepada seseorang yang memiliki sikap manja, sulit diatur, cenderung senang menggoda lawan jenis, obsesif dan posesif, agresif dan berlebihan di media sosial, hingga rela melakukan hal-hal aneh demi menarik perhatian. Selanjutnya ada YTTA. YTTA atau yang tahu-tahu aja ini berisi topik pembahasan yang hanya diketahui oleh segelintir orang atau komunitas tertentu. Kadang kata YTTA juga digunakan sebagai ungkapan sindiran yang hanya diketahui oleh kelompok tertentu. Nah, apakah bahasa gaul dapat merusak bahasa Indonesia? Menurut saya tidak selalu. Kenapa? Karena bahasa gaul dapat dianggap sebagai bagian alami dari perkembangan bahasa, mencerminkan dinamika dan kreativitas anak muda. Seringkali bahasa gaul muncul di kalangan kelompok sosial tertentu, dan seiring berjalannya waktu, beberapa ungkapan bahasa gaul dapat diadopsi secara luas oleh masyarakat. Namun, penting untuk memahami kapan dan di mana penggunaan bahasa gaul. Jika di lingkungan resmi atau formal, menggunakan bahasa gaul yang tidak pantas dapat dianggap tidak sopan atau kurang profesional. Namun dalam konteks yang sesuai, bahasa gaul dapat menjadi bentuk ekspresi yang menarik dan mencerminkan identitas atau kelompok budaya tertentu. Sebagai kesimpulan, bahasa gaul tidak selalu merusak bahasa, tetapi kesadaran akan situasi dan konteks penggunaannya tetap penting. Dan kita harus melestarikan bahasa Indonesia sebagai bahasa tanah air kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.